Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai batasan suku bunga perbankan guna menghentikan perang suku bunga. Lalu seberapa besar efeknya bagi kinerja emiten perbankan tanah air? Hera F. Harin telah hadir dan langsung pengulasan lengkapnya lebih lanjut. Hera, silakan. Ya, Tommy dan juga pemirsa, Bank Indonesia memang beberapa waktu yang lalu, pada akhir tahun lalu sempat risau karena adanya perang suku bunga yang dilancarkan oleh perbankan di Indonesia, dan semangat antisipasi tersebut juga akhirnya membuat lembaga penyimpanan nasional, penjamin simpanan ataupun LPS mengeluarkan aturan yang mulai diimplementasikan pada Oktober tahun 2014. Kita lihat bagaimana per 1 Oktober 2014 memberikan suku bunga simpanan maksimum sebesar suku bunga simpanan dari LPS sendiri yang saat ini sebesar 7,75% dengan simpanan hingga 2 miliar rupiah, dengan telah memperhitungkan seluruh insentif yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dan kemudian selanjutnya untuk Bank Buku 4 ini adalah bank-bank seperti Bank Mandiri, kemudian kita lihat ada Bank BRI, kemudian juga ada Bank BCA sendiri memaksimalkan 200 BPS di atas BI rate. Artinya mereka tidak boleh lagi mengundang dana untuk masuk ke dalam perbankan, ke dalam bank mereka apabila melebihi batas 200 basis point dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Misalnya suku bunga acuan Bank Indonesia ada di 7,5%, maka maksimal untuk Bank Buku 4 hanya boleh menawarkan untuk suku bunga simpanan itu sebesar deposito itu sebesar 9,5% saja. Kemudian untuk Bank Buku 3 sendiri maksimal 225 basis point di atas BI rate, dan itu adalah ketentuan yang ditentukan oleh LPS. Lalu dengan adanya aturan 200 basis point untuk maksimal untuk Bank Buku 4, kemudian 225 basis point dari BI rate untuk Bank Buku 3, bagaimana realisasi untuk suku bunga sendiri yang ada di bank? Kita ambil contoh untuk 4 bank saja, misalnya untuk Bank Mandiri, Bank BRI, BCA dan juga Bank Danamon. Kita lihat bagaimana realisasi suku bunga bank untuk para emiten tersebut. Untuk tenor 3 bulan saja, untuk Mandiri memberikan suku bunga 8,6%, artinya masih dalam range karena suku bunga acuan BI juga ada di tidak lebih dari 200 basis point seperti ketentuan LPS. Kemudian yang tertinggi adalah BRI 8,8%, kemudian BCA ada 7,3%, dan kemudian Bank Danamon adalah 7,1%. Lalu menarik untuk kita lihat setelah mereka mengimplementasikan aturan dari LPS tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja dari keempat emiten ini. Kita lihat ini adalah kinerja, ataupun kita mulai dari net interest margin atau selisih bunga bersih. Biasanya selisih bunga bersih ini menjadi acuan keuntungan sebuah bank ataupun kinerja sebuah bank. Kita lihat bagaimana ini adalah bar chart ataupun juga tingkat net interest margin dari bank-bank keempat bank tersebut. Bank Mandiri misalnya yang memiliki NIM 5,87%, angka yang cukup tinggi apabila kita bandingkan dengan di kawasan Asia Tenggara misalnya. Di Malaysia dan Singapura, NIM ataupun acuan untuk keuntungan sebuah bank tersebut hanya ada di level 2%-an, tapi bisa 2 kali lipat untuk di Indonesia. Bank Mandiri 5,87%. Bank BRI yang memang terkenal sebagai penyalur kredit mikro justru jauh lebih tinggi lagi, 8,51% acuan keuntungan untuk bank tersebut. Lalu kita lihat BCA 6,49% dan kemudian Bank Danamon 8,42%. Kedua bank ini, BRI dan Danamon, adalah bank yang memang bergerak di sektor kredit usaha mikro. Namun ternyata mereka justru bank-bank yang memiliki selisih bunga bersih terbesar, dan NIM mereka juga tercermin dengan laba bersih yang berhasil mereka bukukan. Kita lihat di masing-masing kuartal. Untuk yang berbintang kami tandai di situ adalah hasil laporan kinerja keuangan untuk kuartal ketiga 2014, sementara yang tidak berbintang adalah sepanjang tahun 2014. Bank Mandiri berhasil meraup laba bersih 14,45 triliun rupiah, angka yang cukup besar, dan bank-bank BRI tadi yang memiliki NIM tertinggi 24,24 triliun rupiah, angka yang cukup besar, dan Bank BCA 12,19 triliun rupiah, sementara Bank Danamon sendiri meraup 2,6 triliun rupiah. Yang menjadi pertanyaan kita adalah fungsi intermediasi bank sendiri yang seharusnya mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali untuk kepentingan masyarakat agar ekonomi bisa bergerak dengan maksimal. Namun ketika sebuah bank hanya mementingkan net interest margin dengan angka yang fantastis di atas rata-rata global, di atas rata-rata regional, termasuk juga di Asia Tenggara, maka kita mempertanyakan di mana fungsi intermediasi bank sesungguhnya. Kembali ke Anda, Tommy. Ya baik, Hera, terima kasih. Pemirsa.